Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan buat kalian yang sekarang nih lagi cari laptop Windows baru yang compact, yang powerful tapi tipis. Nah, ini dia. Kayaknya bisa jadi barang yang tepat. Ini adalah Asus ZenBook S14 OLED ya, S14 OLED. Laptop terbarunya Asus yang baru banget rilis di Indonesia. Dari serinya yang udah ZenBook, jelas ini masuk ke line up produk premium yang artinya secara harga dia itu bukan buat mendang-mending. Laptop ini punya harga 27.999. Angka yang bisa dibilang statement tersendiri kalau ini adalah sebuah produk yang ada di kelasnya sendiri. Apakah harga tersebut bisa dijustifikasi? Nah, menurut saya sih bisa banget. Paling tidak dari pengalaman saya selama menjadikan perangkat ini sebagai alat kerja utama saya kurang lebih sekitar 10 harian terakhir. Waktu pertama kali lihat, saya tuh langsung ngeh kalau ini adalah produk premium sekali cuma dari segi tampilannya aja. Kesan minimalis, premium, namun masih ada identitasnya. Di bagian lid, ini cuma ada tulisan Asus ZenBook kecil di pojokan dan ditambah dengan aksen garis-garis. Buat yang nggak ngeh, mungkin ini cuma ngira motif garis-garis random doang ya. Tapi sebenarnya nggak. Ini tuh motif logo Asus monogram yang diperbesar. Jadi cuma diambil sebagian aja. Saya sih suka karena jadi nggak polos-polos amat. Kemudian yang juga kelihatan dari desainnya laptop ini itu adalah tipis dan ringannya. Ketebalannya itu cuma 1,1 cm doang dan bobotnya saya coba timbang itu ada di angka nggak sampai 1,2 kg. Tanpa menghitung charger ya tentu saja, jadi cuma laptopnya doang. Ini tuh jelas bikin laptopnya jadi sangat ringkas dan nyaman banget untuk mereka yang punya mobilitas tinggi. Jadi nggak bikin berat, pas dibawa-bawa, masuk tas pun juga gampang banget. Tapi tipis-tipis dan ringan begini, Asus tetap bisa ngasih port yang lengkap dan penting-penting. Di sisi kanan kita bisa lihat emang di sini cuma ada satu USB-A doang, tapi dengan protokolnya USB 3.2 Gen 2 yang cepat. Nah, di sisi sebaliknya, kita bisa lihat dia ada audio combo jack. Habis itu ada full size HDMI. Ini sempurna banget atau perfect banget buat yang mungkin masih sering butuh kabel HDMI ketika untuk screen mirroring saat presentasi. Namun, kalau misalnya nih perangkat pendukung kayak monitor atau TV-nya lebih advance, Asus juga ngasih nggak cuma satu nih, tapi ada dua USB-C Thunderbolt 4. Ini tuh nggak cuma berguna untuk transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi, tapi bisa juga untuk kita pakai colok monitor yang support tentu saja, serta nggak ketinggalan pastinya untuk ngecas si laptopnya. Kalau untuk urusan ngecasnya sendiri, charger bawaan dari ZenBook S14 ini menurut saya tergolong kecil. Ukurannya tuh udah mirip kayak charger handphone dan dia punya output 65 watt. Jadi nggak cuma bisa buat ngecas laptop, tapi kalau misalnya kita pengen pasang perangkat lain, misal buat ngecas handphone, ya bisa-bisa aja. Kalau misalnya kita pengen balik, itu pakai charger handphone yang sudah 65 watt atau lebih, dicolokin ke sini juga bisa. Tapi yang terpenting itu kabelnya cocok. Karena kalau kabelnya nggak cocok, nanti bakal muncul notifikasi slow charging kayak begini. Habis soal port, hal lain yang nggak bisa dilupain juga dari perangkat seperti ini adalah dari segi sertifikasinya juga. Ini laptopnya udah military grade dan udah lewatin banyak pengujian. Pasti pegang pun menurut saya ini langsung berasa laptopnya itu kokoh, feel solid, dan kuat dengan kemasan yang ringkas begini. By the way, buat yang mungkin penasaran materialnya pakai apa, Asus menyebutnya dengan Seraluminium. Jadi ini adalah kombinasi seramik dengan aluminium. Unik tapi tetap kuat dan berasa mahal nih gitu. Nah, yang bagian seraluminium itu adalah di bagian lid perangkatnya. Jadi di sini tuh dia pakai seraluminium, sedangkan untuk di bagian palm rest sama keyboard yang ada di bagian dalam nih, ini dia pakai aluminium aja. Jadi kombinasi materialnya ini terasa sangat premium dan pastinya ngasih kesan solid yang lebih oke. Jadi, dengan kombinasi perangkat yang ukurannya compact, desainnya tipis, ringan, serta dia punya build quality yang premium, Asus tuh udah ngasih yang bagus-bagus banget di laptopnya yang satu ini. Masih kita lanjut ngomongin yang bagus juga dari laptop ini adalah specs buat multimedia. Jadi kombinasi antara layar dan speaker. Seperti nama serinya, laptop ini udah pakai panel OLED berukuran 14 inch. Resolusinya udah 3K, refresh rate 120Hz, dia punya screen to body ratio 90% dan sudah support HDR. Bezel di kiri kanan layarnya bisa kelihatan ya lumayan tipis, sedangkan untuk yang bawah sama atas itu agak sedikit lebih tebal. Standar lah ya. Untuk yang di atas dia juga sudah ada webcam, sudah pasti, dan kualitasnya menurut saya sudah tergolong cukup selama pencahayaannya bagus. Jadi untuk misalnya meeting siang-siang atau di tempat dengan pencahayaan yang bagus ya sebenarnya aman-aman aja. Nah, balik lagi ke soal layar, yang oke lagi di sini adalah color space-nya atau rentang warnanya dia sudah DCI-P3 100% dan sudah Pantone validated. Jadi secara visual
Ini layar udah bagus banget, misalnya buat dipakai nonton, bagus dia manjain mata ya karena udah OLED, kontrasnya tinggi, saturasinya juga oke. Terus kalau misalnya dipakai untuk kerja dengan kebutuhan yang sensitif akan warna, tentunya dia bisa banget karena itu dia udah Pantone validated. Oh ya, satu lagi, ini layarnya tuh udah touchscreen. Jadi bukan layar konvensional biasa yang kita hanya bisa operasikan lewat pointer pakai mouse biasa. Ini layarnya udah touchscreen. Habis itu, lanjut lagi buat speaker. Ini juga mantap banget. Dia ada 4 speaker, soundnya by Harman Kardon, dan sudah support Dolby Atmos. Suaranya nyaring banget. Saya nyetel lagu di kamar kayak sekarang gitu. Misal saya nyetel lagu di tempat ini, itu palingan hanya butuh volume belasan doang, udah kenceng banget. Kalau dari segi kualitas saya dengar mungkin mid-nya udah oke, bassnya juga kedengaran, high-nya juga masih ada. Pokoknya untuk ukuran sebuah speaker laptop, ini kualitasnya udah bagus banget dan yakin yang pakai itu bakalan puas-puas aja gitu. Bakal happy misalnya untuk pakai nonton, dengerin musik, udah sangat mencukupi. Satu lagi, ini juga bagian atau pembahasan yang menurut saya bakal penting banget, pasti pada penasaran, yaitu dari segi performanya. Jadi di sini Asus tuh pakai prosesor Intel Core Ultra 7 Series 2. Prosesor ini hadir dengan 8 core dan 8 threads. Selain itu, prosesor ini juga punya kemampuan NPU dengan 47 TOPS ya. Jadi untuk urusan AI ini harusnya udah oke banget. Karena kan hari gini yang namanya perangkat mobile, ya udah kayak AI aja gitu ya. Tapi sebelum saya bahas tentang AI-nya, saya ingin bahas yang konvensional dulu. Dari segi power, prosesor ini menurut saya sudah cukup kencang. Saya coba di Cinebench dengan metode looping 10 kali, saya bisa dapat angka yang bisa dibilang cukup stabil. Naik turunnya ada, tapi dia nggak yang drastis. Ini juga sekalian nunjukin performa cooling dari laptopnya yang memang bekerja dengan baik. Soalnya, cooling adalah salah satu highlight yang diomongin Asus di laptop baru ini. Dengan lubang udara yang banyak, kita bisa lihat yang di depan, ini yang di atas keyboard itu adalah lubang intake udaranya. Sedangkan yang di bagian belakang ini adalah lubang pembuangan. Jadi bisa membuat laptopnya lebih adem. Terus, kalau di luar dari segi benchmark yang tadi udah kita omongin, performa ZenBook ini dari pengalaman pakai saya sebenarnya juga sudah memuaskan sesuai kapasitasnya. Untuk kerja kayak produktivitas, browsing banyak tab, buka presentasi, Excel, ngetik dokumen di Word, sambil kita dengerin musik atau nonton video, itu sama sekali nggak ada masalah. Ditambah lagi sama keyboardnya yang enak banget dipakai untuk berlama-lama ngetik. Jarak antar tombolnya tuh pas, ditekan empuk, responsif, dan pas pertama kali pakai laptop ini aja, saya tuh udah bisa langsung ngetik tanpa harus ngeliat keyboardnya gitu. Langsung kayak terbiasa banget, kayak udah keyboard yang familiar, padahal bener-bener baru pertama kali. Terus untuk baterai, dia juga menurut saya udah cukup awet untuk pemakaian sehari-hari. Dia dengan kapasitasnya 72 watt hour, dan dengan sekali full charge, saya biasanya bisa pakai sekitar 18 jam lah. Jadi kalau misal sehari, itu saya dipakai ngetik kayak 6-7 jam, bisalah 2-3 hari dengan profile powernya yang standar. Pokoknya, kalau untuk penggunaan Office, ini laptop udah lancar banget. Terus kalau misalnya kita naikin sedikit intensitasnya untuk pemakaian ala saya sendiri, yaitu bikin konten video, saya cobain di sini CapCut aja untuk video vertikal zaman sekarang. Durasi saya set di 90 detik untuk pengujian. Nah yang pertama, untuk video, hasil rekaman dari sebuah smartphone dengan format high efficiency, resolusi 1080p aja, itu bisa dirender dengan 15 detik, oke banget. Sedangkan kalau yang 4K itu 27 detik, masih oke banget. Tapi kalau format video yang saya naikin, kayak kita pakai 4K lock, nah ditambah dengan color grading, baru berasa lebih berat. Untuk resolusi 1080p aja, render itu butuh 1 menit 27 detik ya untuk video berdurasi 90 detik. Terus kalau untuk yang 4K, ini juga jadi lebih lama lagi karena butuh 3 menit 54 detik. Jadi dari sini saya bisa bilang kalau laptop ini cukup banget, cukup powerful untuk intensitas video yang casual, tapi tidak untuk yang lebih serius dengan banyak color grading dan efek. Satu lagi, kalau kita lanjut lagi ke soal gaming, balik lagi ini kan bukan laptop gaming ya, laptop yang lebih ke produktivitas, tapi kalau misalnya pengen dipakai gaming, sebenarnya bisa-bisa aja. Untuk urusan ini, ZenBook ngandelin Intel Arc 140V 16GB. Kalau untuk para gamer casual dengan game-game yang grafisnya nggak wah, laptop ini sebenarnya masih sangat bisa ngejalanin. Contoh, saya main apa? Octopath Traveler ya, yang gambarnya mungkin pixelate gini, lancar banget. Terus saya mainin kayak Coral Island, walaupun dengan setting medium juga masih dapat di 45 sampai 60 fps. Masih ada stutter dikit, tapi nggak ganggu.
FC24 juga masih bisa jalan dengan baik meskipun bukan dengan setting terbaik. Zenless Zone Zero kombinasi medium low juga oke-oke aja selama untuk standar casual gamer. Sedangkan satu lagi saya cobain ke Black Myth Wukong, ini settingnya resolusi Full HD aja, bisa dapat di 40-50 fps dengan settingnya low. Lumayan banget ya untuk sebuah laptop yang bukan fokus ke soal gaming. Sekarang kita lanjut ke soal AI. Fitur Copilot tentu bisa kita pakai di laptop ini, udah ada tombolnya juga di bagian keyboard, tinggal ditekan, dia bisa langsung muncul. Untuk saat ini, Copilotnya memang masih berbasis teks, alias kita masih harus ngetik dulu, belum bisa yang ngomong langsung. Tapi, meski begitu, kalau misalnya kita pingin nanya-nanya, ngetik-ngetik sesuatu gitu ya, mungkin topiknya agak random, itu bisa banget loh. Saya sempet kemarin tuh ya, nanya iseng soal Ten Hag ya, ke Copilot sebelum dia dipecat. Dan hasilnya bisa dibaca nih, saya sempat posting soal di IG Story. Dan beberapa jam kemudian dia beneran dipecat. Wah, itu lucu banget sih sebenarnya. Saya bisa buat ngobrol, di sini juga bisa kita pakai untuk nge-request. Misal bikin gambar yang agak random ya bisa-bisa aja. By the way, kalau pengen bikin gambar sebenarnya juga bisa via image creator, dia ada di Paint. Dan itu hasilnya menurut saya oke juga, sekalipun prompt-nya udah kita kasih yang kompleks. Terus, Asus juga nambahin satu fitur yang namanya Story Cube. Ya, ini adalah sebuah fitur AI yang akan ngumpulin atau ngesortir semua media yang kita simpan di laptop ini. Contoh, saya ada folder sampel handphone berupa foto video. Story Cube ini akan langsung nge-scan sendiri, dia akan sortir foto-foto tersebut berdasarkan momen dan juga orangnya. Emang sih masih ada yang miss, kayak gini ada foto orang dewasa masuknya ke kategori kids, agak lucu juga. Cuma menurut saya no big deal dan kedepannya harusnya sih bisa dibenerin. Jadi kalau kita lihat overallnya, si ZenBook S14 OLED terbaru ini buat saya adalah sebuah laptop premium yang cukup powerful untuk pemakaian yang non-intensif. Sangat cocok untuk banyak user yang ingin sebuah perangkat pada lingkup aktivitas kantoran gitu ya, tapi compact, ringan, kuat, serta punya tampilan yang menarik. Kekurangan yang signifikan menurut saya sih nggak ada ya di laptop ini, dan palingan bagi sebagian orang adalah tidak adanya graphic cards dedicated yang powerful untuk gaming. Cuma, balik lagi, ini kan bukan laptop gaming, jadi harusnya nggak masalah. So, buat kalian yang tertarik untuk membeli laptop dari Asus ini, menurut saya bisa banget dipertimbangkan. Harganya oke, ditambah lagi dengan benefitnya ya, bonus-bonus saat pemesanan, garansinya 2 tahun, ada global warranty juga, jadi nggak hanya bisa kita klaim di Indonesia, tapi mau kita klaim di tempat lain pun, selama emang garansinya masih aktif dan tercover, itu bisa-bisa aja. Jadi ini adalah offer yang menarik banget dari Asus, recommended buat yang lagi cari laptop. So, itu dia sedikit sharing dan pengalaman saya tentang Asus ZenBook S14 OLED yang baru. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.